Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an arkanul hajj, sampai pada rukun haji. Arkanul hajj sittatun. Rukun haji itu ada 6. Rukun haji itu ada berapa? 6. Wahiyya al-ihramu wal-wuqufu bi'arafah wat-tawaf was-sa'yu wal-halq wa bit-taqsir wat-tartib baina mu'adhamil arkan. Yang pertama ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Nanti akan diterangkan satu-satu ya setiap rukun. Ihram itu dibahas, wukuf di Arafah dibahas sendiri-sendiri. Al-ihram wal wukuf bi Arafata, wukuf di Arafah. Wat tawaf. Ya, tawaf di sini maksudnya tawaful ifadah. Karena tawaf itu banyak ya. Ada tawaf kudum. Pertama antum masuk Mekah, ya, masuk Masjidil Haram, itu tidak ada tahiyatul masjid. Khusus di Masjidil Haram ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak ada. Jadi tahiyat Masjidil Haram itu pakainya tawaf, yaitu namanya tawaful qudum. Ya, kalau orang ihram haji atau umrah itu ada tawaf namanya tawaful qudum. Jadi tawaf kedatangan pertama kali dari apa? Dari Mekah. Dari negeri lain ke Mekah. Was-sa'yu, sa'i. Ya. Wal halqu awit taqsir. Memotong rambut atau membotak. Halq itu membotak. Awit taqsir atau motong. Nanti dilihat orangnya yang mau mengerjakan rukun ini siapa. Kalau laki-laki lebih afdol botak daripada potong. Kalau perempuan lebih afdol potong daripada botak. Insya Allah nanti kita akan bahas. Wat tartibu baina mu'dhamil arkan. Kemudian tartib. Tapi tartibnya di sini beda sama tartib di ibadah lain. Ya, kalau di sini tartibnya baina mu'dhamil arkan. Maksudnya tartib baina mu'dhamil arkan itu apa? Insya Allah nanti akan diterangkan, tapi sedikit saya terangkan masalah mu'adhamil arkan ini bagaimana. Jadi nanti taqdim niyatil ihram alal jami'. Mendahului niat ihram dibanding semuanya. Dibanding tadi yang saya sebut. Kemudian taqdimul wuquf bi Arafah ala tawafir rukun. Mendahulukan wukuf di Arafah dibanding tawaf rukun. Ya, dibanding tawaf apa? Rukun. Kemudian mendahulukan rukun daripada sa'i. Nah, di sini nih titiknya nih. Illam yas'a ba'da tawafil qudum. Sa'i itu kan rukun haji keberapa? Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i. Berarti keberapa? Keempat. Nah, sa'i ini bisa didahulukan setelah tawaf qudum. Jadi orang pertama setelah ihram, setelah niat ihram, masuk ke Mekah kan? Masuk ke Mekah yang dia pertama lakukan apa?
kudum. Nah itu boleh sa'i. Boleh mendahulukan sa'i sehingga nanti setelah tawaf rukun tidak perlu sa'i lagi. Karena sudah diajukan ba'da bil kudum. Berarti sa'i itu boleh dilakukan sebelum tawaf rukun. Ya. Sebelum wukuf di Arafah sudah sa'i duluan. Tidak tartib di sini. Jadi tartib baina ma'dhamil arkan. Sa'i boleh pada tawafil kudum. Berarti nanti tidak perlu sa'i lagi setelah tawaf rukun. Bahkan kalau sa'i lagi ada yang mengatakan makruh. Jadi sa'i itu ibadah yang tidak diulang. Beda sama tawaf. Tawaf antum boleh. Ya berkali-kali boleh, walaupun tidak ihram boleh antum tawaf. Ya, ibadah. Kalau sa'i itu tidak bisa, kalau tidak ihram ya tidak ada ibadah sa'i munfarid itu tidak ada. Jelas ya. Kemudian taqdimul wukuf 'alal halqi awit taqsir. Mendahulukan wukuf daripada al-halq awit taqsir. Jelas insyaallah ya. Wa arkanul umrah, rukun umrah sekarang. Rukun umrah itu persis dengan rukun haji, cuma dibuang satu, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi di umrah tidak ada wukuf di Arafah. Loh itu orang-orang yang umrah pada ke Arafah itu ngapain? Cuma jalan-jalan. Cuma kepingin tahu tanah Arafah itu yang mana. Kepingin ngerti Jabal Rahmah itu yang mana. Padahal di rukunnya umrah tidak ada apa? Tidak ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu khusus haji. Khusus haji, di umrah tidak ada. Tidak ada wukuf di Arafah. Jelas ya? Jadi dibuang satu, rukunnya haji itu ya sama dengan rukunnya umrah. Rukunnya umrah itu sama dengan rukunnya haji, kecuali wukuf di Arafah. Wa afdalu arkanil hajj, mana yang lebih afdal? Yang paling afdal itu mana di antara rukun haji ini? Qala wa afdalu arkanil hajj, sebaik-baik rukun haji, paling afdalnya rukun haji itu al-wukuf bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Itu menurut Al-Imam Ibni Hajar. Kenapa? Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah. Ada hadis bunyinya apa? Al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Ya, haji itu ya Arafah. Artinya gini, ketika seseorang haji kemudian tidak wukuf di Arafah, fasada hajjuh, hajinya rusak. Tapi bisa tahallul, bisa tahallul bi a'malil umrah, dengan pekerjaan umrah, dengan amal umrah, selesai tahallul. Selesai tahallul. Tapi nanti dia wajib qadha. Orang yang merusak hajinya itu wajib qadha. Berarti dia punya kewajiban nanti. Satu, menggugurkan rukun Islam. Yang kedua, hajatul qadha, haji qadha. Karena merusak hajinya dengan tidak hadirnya dia di wukuf di Arafah itu. Tapi selain itu enggak. Orang enggak tawaf haji, pulang ke Indonesia enggak tawaf. Hajinya enggak rusak, tinggal balik lagi ke Mekah untuk tahallul, untuk tawaf. Ya, untuk apa? Tawaf. Selesai. Hajinya gugur. Kewajiban hajinya gugur. Artinya ihramnya tetap sah, selesai. Tapi kalau Arafah itu enggak. Hanya Rasulullah mengisyarahkan al-hajju Arafah. Maka Imam Ibnu Hajar berpendapat bahwa
paling afdolnya rukun haji itu Arafah. Belum ahaditsu Arafah, hadis-hadis yang menerangkan tentang Arafah. Orang yang berdoa di saat wukuf di Arafah, kemudian di hatinya dia punya anggapan, terlintas di hatinya, jangan-jangan doa saya tidak dikabul. Dosa besar, mahrum. Dia sedang dilarang, sedang dicegah dari rahmatnya Allah. Karena doa di tanah Arafah, di saat wukuf di Arafah itu maghbulun la mahalah, diterima, tidak mungkin tidak diterima. Jadi itu Allah betul-betul lagi membuka pintu ijabahnya itu di Arafah itu. Jadi doa yang paling baik di situ ya su'alul maghfirah, meminta ampun kepada Allah. Bertobat di situ, taubatan nasuh ya, tempatnya di situ. Antum kalau kepingin tobat, benar-benar tobat, minta supaya tidak kembali ke maksiat, di situ tempatnya, di Arafah, di mana semua orang itu ya sama, pakaiannya sama, karena tidak mungkin ada tahallul di Arafah itu. Ya, rukun pertama, rukun kedua setelah ihram, niat ihram kan di Arafah. Belum tahallul, mau presiden aja pakaiannya sama seperti itu. Tidak bisa kayak baju kebangsaan itu tidak bisa. Ya, jelas. Itu kalau kurang karpet, ada karpet buka aja. Nah, tapi menurut Al-Imam Ar-Ramli itu tawaf sebaik haji itu apa? Tawaf. Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa tawaf? Imam Ar-Ramli punya pendapat. Tawaf di sini maksudnya tawaf ifadah ya, tawaf rukun ya. Li'anna tawaf fi manzilatis shalah. Karena tawaf itu manzilahnya sama dengan sholat. Darajatnya itu sama. Nah, sholat itu ibadah paling apa? Paling afdol. Dalam arkanul Islam itu kan sholat rajanya. Presidennya itu kan sholat. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Maka ketika posisi tawaf itu setara dengan sholat, maka rukun haji yang paling afdol itu tawaf. Menurut siapa? Imam Romli. Masing-masing ada dasarnya. Masing-masing ada dasar, dan dasarnya semuanya dari ahadits Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah menyatakan tawaf itu paling afdol rukunnya haji, itu tidak ada. Tidak ada pernyataannya Rasulullah seperti itu, tidak ada. Itu ijtihadul ulama saja dari hadis-hadisnya Rasulullah ya, yang menunjukkan mana yang lebih afdol di antara rukun haji itu. Maka istimbatnya ulama yang di sama ulama, maka hasilnya beda-beda. Karena ada pernyataan tegas dari Rasulullah, afdal mana rukun haji itu. Ya, maka itu kesimpulan dari ulama mujtahidin. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan karena masih butuh pertimbangan antara asbabul wurud, sebab Rasulullah mengatakan seperti itu apa. Ya, kemudian dari segi lughahnya juga diambil. Ya, dari segi maknanya juga diambil. Lah, kita tahu ilmu balaghah aja enggak. Tahu ilmu sastra dalam bahasa Arab aja enggak tahu. Yang tahu ilmu shorof belum tahu tentang balaghah. Apalagi yang enggak tahu nahwu dan shorof, enggak mungkin, mustahil dia tahu ilmu balaghah. Itu enggak mungkin. Tahu sastra itu enggak mungkin. Yang ngerti nahwu dan shorof aja belum tentu ngerti ilmu balaghah, ilmu sastra.
ya, al-bayan, al-ma'ani wal bayan wal badi itu nggak mungkin. Karena syaratnya orang tahu ilmu balaghah itu ya harus nahwu dan sharaf. Berhayal kalau orang pengen ngerti sastra tapi tidak tahu nahwu dan sharaf. Dan tidak bisa itu. Ilmu yang tidak bisa. Antum fikih bisa otodidak. Antum baca terjemahan fatwanya fuqaha bisa antum paham. Itu ada kitab Ahkamul Fuqaha itu hasil Bahthul Masail. Antum baca ya paham. Antum baca NU online paham antum. Masail persoalan-persoalan fikihnya antum paham. Karena emang diterjemahkan juga tidak secara tekstual. Ya, secara makna ya seperti itu maksudnya kan gitu. Nah, kalau orang belajar nahwu otodidak yang paham, anda bikinkan rumah. Antum buka alfiyah, terjemahan alfiyah, terus antum paham otodidak, nggak pakai guru loh ya. Paham, tak kawek nahwu. Nggak mungkin orang paham nahwu otodidak itu nggak mungkin. Ya, karena istilah itu diterangkan. Ya, balaghah tidak mungkin dia paham otodidak, tidak bisa. Kecuali yang sudah paham nahwu dan sharaf, mungkin itu juga masih paham secara otodidak, itu masih mungkin. Jelas. Ya, orang paham hadis lewat terjemah bisa, tapi mustalah hadisnya tidak bisa. Orang tafsir paham, tapi mustalah hadis tidak mungkin paham. Jalan. Ada istilahat, apalagi ilmu arud. Ya, ilmu arud nah mungkin paham. Banyak yang tidak bisa diterjemahkan. Istilah-istilah dalam ilmu arud tidak bisa diterjemahkan. Lah namanya sendiri bahar. Itu burdah. Tahu burdah? Kenapa ada lagunya? Itu kan ada bahar. Bahar kalau antum buka terjemahan itu artinya laut. Lah kalau istilah di ilmu arud apa diartikan laut? Tidak bisa diterjemahkan itu. Sudah itu bahar. Ada bahar, ada baharul rajas, itu biasanya kalau zubat alfiyah itu pakainya ya, ada taf'ilahnya, taf'ilah sama sharaf, mustaf'ilun, 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 itu nggak digunakan dengan istif'alnya sharaf. Taf'ilahnya sharaf beda. Di ilmu yang berbeda ya, namanya ilmu al-khalil. Nah, mau belajar otodidak gimana? Nggak bisa ya. Jadi alatnya untuk itu berkurang jauh sekali. Ya, udah kita makan bubur ini. Lagi makan nggak perlu ngunyah aja, nggak perlu. Tinggal ngelek tok wis. Jelas ya. Jadi itulah kesimpulan dari antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Imam Ar-Ramli. Qala sahibu Sufati Zubat arkanuhul ihramu bin niyati kif ba'da zawali tis'i idh tu'arrif wa tafa bil ka'bati sab'an wa sa'a minas safa limarwatin mus'a thumma azil sya'ran thalathan nazrah wa masiwal wuqufi ruknul umrah. Al-awwal al-ihram. Kita mulai sekarang ihram ya. Tadi kan secara kecil, sekarang kita rinci. Apa itu ihram? Itu ihram. Apa itu ihram? Perhatikan benar-benar ya. Apa itu ihram? Al-ihram huwa niyatud dukhul fin nusuk bi jami'i awdihi. Adalah niat masuk dalam nusuk. Istilah a'malul haji itu namanya nusuk. Namanya apa? Nusuk. Makanya tutorial pelaksanaan haji dinamakan manasik. Istilah
untuk tutorial pengamalan haji, pelaksanaan haji di KPIH itu, ya namanya KPIH kan, itu namanya manasik. Manasik itu jamaknya mansak, ya, cara ibadah haji. Nusuk itu ibadah, aslinya artinya kalau antum buka terjemahan, buka kamus itu ya namanya, dia diterjemahkan ibadah. Jadi sholat ya namanya nusuk. Cuma istilah haji itu ya memang lebih masyhur pakai istilah nusuk. Kalau di yang lain itu namanya ibadah itu aja. Ya, bahasa Arab. Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Cuma sudah meng-Indonesia. Ya, kan banyak kan bahasa lain yang mengambil minal Arabiyyah. Ya seperti majlis, kan sudah meng-Indonesia. Ya kan ada majlis, ada majelas. Tempatnya yang buat namanya majelis. Ya. Ke majelis itu kan alat isim zaman gitu kalau di Saudi. Mijlasun kan gitu. Mijlas itu kan ada majelis gitu loh. Kan? Kemudian musyawarah itu kan ngambil dari kalau bahasa Indonesia asli berunding. Di pemerintah MPR itu kan majelis permusyawaratan. Permusyawaratan juga bahasa ra'iyah. Wong ngomong ya akhirnya rakyat. Jadi tidak ada, di situ biasa aja. Jadi sampai jadi bahasa resmi. Kalau pakai MPR ya bisa disingkat juga majelis perundingan kan. Rakyat. Jelas ya. Jadi wajar aja, banyak, bukan bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris juga. Ya, bahasa Inggris bumi apa? Apa itu kan bahasa Arab, ard. Ya, zaitun, minyak zaitun itu buah zaitun, bahasa Inggris. Bahasa Arab kan zaitun, bahasa Inggris kan zaitun sama. Iya kan? Kemudian itu permainan yang pakai tangan tuh, ada bolanya. Ya, biliat itu kan bahasa Arab. Nganggo tangan, biliat kan Jerman. Ya, banyak banget. Ya. Kucing, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Arabnya sama. Ambil dari bahasa syai'an, sedikit dari bahasa Arab diambil. Bahwa lughatu ahlil jannah. Wahya lughatu ahlil jannah. Dan bahasa Arab itu bahasanya ahli apa? Ahli surga. Jadi di surga itu orang bahasa Arab. Ya, kamaru sebagaimana banyak kan ya dari Rasulullah SAW. Nah, kalau Imam Zuhri mengatakan bahasa neraka itu mirip dengan bahasa ya, karena bahasa orang genah. Kenapa Imam Zuhri mirip dengan bahasa India? Nah, orang sini akan lagi diadab. Jadi ketika mau ngomong itu blepot. Jadi genah kan akhirnya begitu loh. Jadi tidak ada yang salah, mereka ya sudah meneliti. Ngomong tidak asal jeplak, ada dasarnya. Tidak seperti netizen ya.
Jelas ya, niatud dukhul fin nusuk bi jami'i aujuhihi, dengan segala macamnya model daripada cara ibadah haji ini. Nanti ada macam-macam. Wa aujuhi ada'in nusukain, dan cara pelaksanaan dua ibadah haji dan umrah itu tiga. Perhatikan ya, ada berapa? Tiga. Wa ba'dhum zada tsnain fatakunu khamsah. Sebagian ahli fikih menambahi dua lagi berarti. Tapi yang masyhur ini tiga, jadi kita bahas tiga saja. Yang dua itu nanti masuk dalam tiga itu. Ya, kita bahas tiga. Ini nanti istilah-istilah ini nanti antum sudah tahu. Ya, bukan enak nyalahkan orang, tapi nanti ketika antum melaksanakan, ya enggak, mandunya itu enggak harus, karena antum punya ilmu sendiri, malah yang ngajarin kalau mereka itu. Berarti enak. Simple tapi udah seperti yang di buku itu loh. Apa namanya? Buku panduan manasik itu loh. Tebel itu. Gimana orang awam bawa buku tebel luna mau Allah setebel itu. Jadi sebetulnya manasik itu ya harus bertahun-tahun orang belajarnya. Untuk orang awam supaya otaknya jadi nanti pas pelaksanaannya itu harus buka buku terus. Ya, sudah mendarah daging itu loh. Perhatikan ya. Pertama, ifrad. Wah, apa itu ifrad? Ya. Kalau di travel-travel itu biasanya terkenalnya haji furoda. Haji apa? Furoda, sudah istilah sendiri. Ya, kalau di al-ifrad, apa itu ifrad? Perhatikan ifrad. Wa huwa taqdimul hajj 'ala umrah. Mendahulukan haji daripada umrah. Jadi haji dulu baru umrah. Itu namanya. Wa huwa ifrad ini afdhalul kaifiyat, tutorial terbagus. Cara terbagus, terafdol. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i ya, ini ya. Kenapa? Likathroti ruwatihi. Karena riwayat terbanyak hajinya Rasulullah itu hajinya ifrad. Jadi Rasulullah pas haji itu haji dulu baru umrah. Tapi dengan catatan ya. Dengan catatan umrahnya di tahun itu, di tahun yang sama. Sebelum masuk Muharram dia sudah harus umrah. Supaya dapat afdholiyatil ifrad, keistimewaan haji ifrad. Tapi kalau umrahnya sudah keluar Syahridil Hijjah, Muharram, lama di Mekah sumpama, Muharram baru umrah, nggak dinamakan ifrad. Yang ada fadilatul ifrad di sini. Kan bisa juga orang antum bulan soal dapat visa 3 antum haji, setelah haji umrah, umrahnya nanti santai aja lah, mau jalan-jalan dulu, umrahnya ya nggak dinamakan ifrad, nggak dinamakan ifrad sesuai afdholiyah. Antum dapat fadilatul ifrad enggak ya. Supaya dapat fadilahnya ifrad, antum ihramnya sebelum keluar bulan haji. Muharram jangan sampai masuk Muharram. Jadi sebelum masuk Muharram antum sudah umrah. Ini namanya ifrad. Jadi haji dulu baru apa? Baru umrah. Dan masing-masing mikot. Haji di mikot, kemudian lewat mikot, kemudian umrahnya nanti ke mikot. Ya, kenapa kok paling susah? Butuh waktu banyak.
Yang paling enak ya tamattu, makanya dinamakan tamattu. Nanti cara kedua itu namanya tamattu. Tamattu karena enak. Tamattu itu artinya antum lihat kamus nanti tamattu'an artinya menikmati. Hubungan suami istri itu namanya tamattu. Enak nggak hubungan suami istri? Ya enak kan? Hanya kalau sudah hasil anak, didik anaknya yang baik. Terus ngerasa anaknya nggak didik anaknya, nggak amanat sama titipannya Allah kan gitu. Itu ya tamattu. Wah, maksudul a'zam minan nikah. Maksud terbesar daripada nikah ya tamattu itu. Loh, kenapa haji cara yang kedua bukan tamattu? Li tamattu'ihi biribhil miqat. Karena dia menikmati tidak setar umrohnya atau hajinya dari miqat. Karena taqdimul umrah alal hajj, tamattu itu mendahulukan umrah daripada haji. Tapi dia tidak kembali ke miqat untuk setara haji. Nanti insya Allah saya bahas tentang miqat. Miqat itu apa? Ngerti ya? Antum paham apa orang ya? Ini manasik ini namanya ya. Kok kalau lagi majelis antum tak terangkan pakai peta Mekah harusnya. Peta haji. Ya, kalau miniatur Ka'bah sih gampang, nggak harus pakai miniatur. Mas tawaf sih gampang. Ini gini-gini nih yang miqat itu ada miqat zamani, miqat makani. Miqat itu setara haji. Ada tempat, ada waktu. Nanti, insya Allah nanti waktunya kapan, boleh ihram, tempatnya di mana untuk setarnya, untuk niat ihram itu. Ngerti ya? Gampang banget. Ibaratnya antum mau pergi lah. Antum startnya waktunya kapan, kemudian dari mana start. Nah, gitu. Sama kan mau pergi. Antum startnya mau dari mana? Mau dari miqat mana? Mau dari tempat start yang mana? Mintanya yang mana antum? Pingin boleh, tapi ada miqat khusus, tempat start khusus untuk orang Indonesia di mana, untuk orang Yaman di mana, untuk orang Irak di mana. Ada tempat-tempatnya, ada sendiri di sana. Santai aja, udah ada, sudah ditentukan langsung oleh Rasulullah. Ya, sudah orang Indonesia itu di mana, orang Asia di mana, tempat ihramnya itu di mana startnya. Nanti antum start. Tergantung antum masuknya lewat mana. Pesawatnya antum turunnya di mana? Di Madinah apa di Jeddah? Kan sekarang beda. Nah, itu ngerti ya? Itu namanya. Lah miqat itu jauh. Antara Mekah sama miqat itu masafat qasr lebih dari 84 km. Makanya kalau haji tamattu, kemudian waktu mau ihram haji, kembali ke miqat itu waktu 80 km. Kemudian setar hajinya langsung dari Mekah kan berarti ngolet enaknya tok. Nah itu hajinya orang Indonesia kan rata-rata tamattu. Makanya pertama berangkat itu sudah bayar denda dulu. Baru pertama berangkat sudah bayar denda dulu. Kenapa? Sudah dari sini tamattu. Dia udah ikut sudah. Nah ini makanya ifrat itu paling afdal karena lebih berat satu, makan waktu banyak, makan butuh waktu, butuh tenaga, kembali ke miqat. Sedangkan miqat itu dari Mekah masafah qasar 83, butuh uang zaman saiki. 84 km cepet ya, harus pakai apa berarti? Hari melaku bilang dina antum. Ya, iya. Apa pakai alpatnya Mas Novel ya? Rong dina lah. Nggak ya? Ya. 5 jam. Yang penting kotorannya. Setelah bisyarat ya, dengan haji dinamakan ifrat itu apa? Dengan catatan haji umrohnya di tahun yang sama. Tidak boleh nunggu Muharram dah. An ya'tamira fi nafsina allati hajja fiha. Ay qabla nihayati syahritil hijjah, sebelum bulan Dzulhijjah. Jelas? Jelas?
Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kedua tamattu. Ini kayaknya antum gini-gini rada susah. Nanti insyaallah kedua tamattu. Kita pada pertemuan berikutnya, panjang umur, sehat walafiat. Ya itulah, makanya fikih ora payu karena angel. Karena majelis fikih masih sini hadir secuil. Karena angel. Ya, bahkan kalau orang awam itu baru dengar, ya Allah, ayo angel gitu kan. Ya karena ngertinya udah tua. Coba dari kecil itu udah ngaji kitab, ngaji. Ini ya mudah sekali sebetulnya. Kita kenapa susah? Karena ngertinya sudah umur 40 baru ngerti yang seperti ini. Tapi kan disyukuri, untungnya di jalan Gusti Allah walaupun wis tua, Mbak. Lah kalau sampai umur 70 nggak dikasih jalan gimana? Ya kan? Itu makanya jangan ini buntu terus, jangan alah angel terus tidak hadir. Ya. Nah, tetap istiqomah, insyaallah engkau dibukakan Gusti Allah. Lah kalau tidak pernah hadir kapan dibukaannya kan gitu. Ilmu laduni terus di rumah dapat ilmu laduni. Berhayal ilmu laduni. Jadi nabi, ya nabi palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu nafa' bihi wa bi'ulumi fid darain. Ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam fi tafdhilil ilmi 'ala al-ibadah wasyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam tentang fadilahnya ilmu, perbandingan antara ilmu dan ibadah. Antara ilmu dan ibadah. Ilmu itu mesti ada ibadah di situ. Antum ta'lim ibadah bukan? Ya, tapi ibadah tidak mesti ada ilmu. Ya. Majelis ilmu mesti majelis dzikir. Tapi majelis dzikir belum tentu majelis ilmu. Majelis ilmu mesti majelis apa? Dzikir. Tapi majelis dzikir belum tentu majelis. Ada dzikir tapi tidak ada ilmu kan di situ. Itu namanya majelis dzikir. Bagus. Bagus. Lebih bagus jauh bukan dekat majelis ilmu dibanding majelis dzikir. Ya. Majelis apa? Ilmu. Karena tidak ada celah untuk setan masuk ke situ. Di majelis ilmu itu tidak ada. Majelis dzikir ada celah orang untuk setan untuk masuk ke situ. Tapi kalau majelis ilmu tidak ada. Ya, makanya mayoritas orang lebih cenderung ke majelis dzikir sama majelis maulid dibanding majelis ilmu. Ya, sampai pernah saya mendengar guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu dawuh, kalau sudah majelis maulid didirikan, kalau sudah majelis zikir didirikan, yang hadir bisa sampai jutaan, bisa sampai ratusan ribu. Tapi kalau majelis ilmu, mahal illa qalil, yang hadir itu mesti sedikit. Terutama saya katakan fikih, masih sedikit. Itu mungkin di internet ada dawuhnya beliau. Ya. Oh, perlu dibandingkan Ustaz, sangat perlu dibandingkan. Orang tahu. Kenapa ada celah untuk setan menggoda? Sekarang ada majelis ilmu di sana, majelis zikir. Setan itu mesti mengarahkannya ke majelis zikir supaya antum nggak dapat ilmu.
itulah makanya Imam Syafi'i itu sampai berpendapat, ya, min ahadits Rasulullah, dari hadis-hadisnya Rasulullah, beliau sampai punya pendapat haram orang masuk masjid sholat tahiyatul masjid kalau di situ ada majelis ilmu. Antum masuk masjid, lagi ada ilmu disampaikan di situ, lagi ada ilmu halal wal haram sedang disampaikan di masjid, antum haram tahiyatul masjid di situ. Kenapa? Karena ketika antum masjid, antum nggak dapat ilmu. Ada ilmu yang tidak antum tangkap di situ. Sampai segitu coba bayangkan antum. Iya kan? Paham? Imam Ghazali tegas ya. Sampai membawa hadis ini. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Fadl alim 'alal 'abid kafadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang ilmu, orang yang berilmu, sekalipun tidak ahli ibadah, cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mungkin sunnah beberapa, alim tapi orangnya alim, ilmunya banyak, tapi ibadahnya biasa saja. Ya. Alal abid dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya. Ahli ibadah cuma ilmunya biasa saja. Perbandingannya tahu antum? Kafadli ala adna rajulin min ashabi. Perbandingannya kata Rasulullah seperti saya dibandingkan dengan sahabat terendah. Jauh enggak? Jauh. Jauh banget. Nabi siapa? Masih mending kalau dibandingkan Nabi dengan Nabi lain. Sama-sama Nabi masih. Itu perbandingannya. Berarti lebih dari perbandingan antara matahari dan rembulan. Ya. Fangzur kaifa ja'ala al-ilma muqarinan li darajatin nubuwah. Maka kita perlu berpikir, ungzur di sini bukan lihat, tapi mikir. Bagaimana Allah menjadikan ilmu itu setara dengan darajatnya nubuwah, hampir setara dengan darajat nubuwah. Barengi. Wa kaifa hatta al-amal al-mujarrad 'anil ilm in kana al-'abid la yakhlu 'an ilmin bil ibadah allati yuwadhibu 'alaiha walau lahu lam takun ibadatan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merendahkan rutbahnya dan amal tanpa didahului dengan ilmu. Direndahkan oleh Allah. Wa in kana abid la yakhlu an ilmin bil ibadah allati yu'adzibu 'alaiha allati yu'adzibu 'alaiha walau lahu lam takun ibadatan. Seandainya orang ahli ibadah itu tidak didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tidak bisa dikatakan ibadah. Bal huwa asin rabbahu ala suratil ibadah. Tapi dia sedang bermaksiat kepada Allah dalam bentuk ibadah. Kan mengerikan ini. Ya kan? Sampai setan itu lebih berat mengganggu satu orang alim. Walaupun tidak ahli ibadah. Lebih berat bagi setan daripada mengganggu 1000 orang ahli ibadah tapi tidak alim. Jelas. Jadi rajin-rajinlah hadir majelis ilmu. Ya. Rajin-rajinlah hadir majelis ilmu. Sing angel kena setan ya wong alim. Angel. Karena gini ya akhi, kalau orang itu tahu, apalagi tahu khilafatul ulama, perbedaan pendapat. Diganggu dari setan sini ada jalan keluar ilmunya. Ada jalan keluar ilmunya. Kalau orang nggak ada, nggak punya jalan keluar dari itu. Jadi dosa akhirnya. Kalau tidak jadi dosa, selepas dosa. Ada jalannya. Ya, wallahu a'lam.